Ada satu momen yang mungkin luput dari perhatian dalam kemenangan dramatis Persib Bandung atas Bali United. Bukan tentang gol, bukan tentang comeback, dan bukan pula tentang trofi Dewata Challenge Series yang akhirnya dibawa pulang Maung Bandung. Tetapi tentang sebuah insiden yang melibatkan Tom Hay. Babak pertama sedang berjalan dengan tensi tinggi. Saat itu Tom melihat ada pemain Persib yang membutuhkan pertolongan. Ia kemudian membuang bola, seolah memberikan tanda bahwa permainan seharusnya dihentikan terlebih dahulu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Permainan tetap berjalan. Tom Hay terlihat kecewa, emosinya naik. Hingga kemudian terjadi perselisihan dengan pemain Bali United dan sempat terjadi aksi saling dorong. Tentu, kita tidak boleh buru-buru menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena dalam sepak bola, ada aturan, ada keputusan wasit, tetapi di atas semuanya, ada satu nilai yang seharusnya tetap dijaga, fair play. Dan mungkin itulah yang membuat Tom begitu bereaksi. Bagi sebagian orang, membuang bola mungkin hanyalah bagian kecil dari pertandingan. Tetapi bagi Tom Hay, ketika ada pemain yang membutuhkan pertolongan, permainan seharusnya tidak sekadar berbicara tentang menang atau kalah. Ada rasa hormat kepada lawan. Menariknya, insiden ini justru memperlihatkan karakter Tom Hay yang berbeda. Dia memang pemain yang tenang ketika menguasai bola, tetapi ketika menyangkut prinsip dan sportivitas, dia bisa menunjukkan emosi. Namun tentu saja, emosi di lapangan harus tetap dikendalikan. Karena pertandingan sepak bola bukan hanya tentang siapa yang mencetak gol paling banyak. Ia juga tentang bagaimana kita menghormati lawan, menghormati permainan, dan menjaga sportivitas. Dan akhirnya, drama itu tidak menghentikan Persib. Maung Bandung bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan kemenangan 3-2, sekaligus memastikan gelar juara Dewata Challenge Series ke-2026. Jadi, menurut Bobotoh, apakah Tom Hay terlalu emosional atau justru reaksinya merupakan bentuk kepedulian terhadap nilai fair play yang mulai sering terlupakan dalam sepak bola? Karena terkadang, karakter seorang pemain justru terlihat bukan ketika dia mencetak gol, tetapi ketika dia berani menunjukkan apa yang menurutnya benar. Insiden bermula sekitar menit ke-37 pertandingan. Saat itu, terlihat salah satu pemain Persib, Deddy Kusnandar, mengalami masalah setelah salah tumpuan dan terjatuh di area kotak penalti. Persib, Deddy kemudian tergeletak di lapangan dan membutuhkan perawatan tim medis, namun permainan tetap berlanjut. Situasi tersebut membuat Tom Hay terlihat kesal. Tom kemudian mengambil keputusan untuk membuang bola keluar lapangan agar pertandingan berhenti dan Deddy Kusnandar bisa mendapatkan perawatan. Namun, pemain Bali United tetap melanjutkan permainan dan melakukan serangan, dan wasit pun tak bisa mengendalikan. Hal tersebut membuat Tom Hay melakukan protes. Tensi pertandingan kemudian meningkat dan terjadi perseteruan antara pemain Persib dan Bali United. Tom Hay diduga kena pukul. Dalam video yang diunggah akun Persib Legend, terlihat situasi panas antara Tom Hay dengan pemain asing Bali United bernomor punggung 88, Quevens. Terlihat terlibat dalam keributan dengan Tom Hay. Dalam rekaman tersebut, Quevens diduga melayangkan pukulan ke arah wajah Tom Hay. Tom kemudian terlihat kesakitan. Bagian wajah dan sekitar mata Tom Hay juga terlihat mengalami perubahan. Kondisi setelah insiden tersebut, sejumlah pemain Persib kemudian berusaha meredakan keributan agar situasi tidak semakin memanas. Meski demikian, insiden tersebut menjadi sorotan karena terjadi setelah Tom Hay berupaya menghentikan pertandingan. Demi memberikan kesempatan kepada Deddy Kusnandar mendapatkan perawatan, Tom Hay tak terlihat dalam pesta juara Persib. Setelah pertandingan berakhir dengan kemenangan 3-2 untuk Persib, para pemain Maung Bandung merayakan keberhasilan mereka menjadi juara Challenge Series 2026. Tom Hay tidak terlihat dalam momen perayaan tersebut. Ketidakhadiran Tom kemudian membuat Bobotoh bertanya-tanya mengenai kondisinya. Terlebih, sebelumnya ia terlihat terlibat dalam insiden panas dengan pemain Bali United. Selain tidak terlihat dalam pesta juara, akun Instagram Tom Hay juga terpantau tidak dapat ditemukan. Akun milik gelandang Persib tersebut sebelumnya memiliki
centang, biru dan sekitar 3,1 juta pengikut belum diketahui secara pasti. Alasan akun Instagram Tom Hae tidak dapat diakses? Belum ada pula keterangan resmi dari Persib maupun Tom Hae yang mengaitkan hilangnya akun tersebut dengan insiden pertandingan melawan Bali United. Hingga kini, kondisi Tom Hae setelah insiden tersebut belum disampaikan secara rinci oleh Persib dan kini para netizen terutama bobotoh. Persib beramai-ramai menyerang akun pemain Bali United, terutama sang kapten Mudakare Karel, Priyatna dan satu pemain asing asal Brazil bernomor punggung 88. Queven tengah menjadi sorotan, publik menunggu keterangan resmi dari pihak yang terkait, juga sikap PSSI atau Komisi Disiplin dalam hal ini. Yang jelas, Persib berhasil menutup Duata Challenge Series 2026 dengan trofi setelah mencatat 2 kemenangan, masing-masing 3-0 atas Sabah FC dan 3-2 atas Bali United. Sementara itu, perhatian bobotoh kini tertuju pada kondisi Tom Hae, terutama setelah munculnya rekaman insiden tersebut dan ketidakhadirannya dalam pesta juara Persib. Kualitas wasit jadi sorotan. Kalau saya menilai khusus dari insiden Tom Hae dan cara wasit mengelola situasi tersebut, saya akan cukup kritis tapi tetap adil. Yang penting, kita membedakan antara keputusan wasit yang memang menjadi kewenangannya dengan kemampuan wasit menjaga pertandingan agar tidak berkembang menjadi konflik. Pertandingan memang berlangsung dengan tempo tinggi dan akhirnya Persib menang 3-2. Laga juga menghasilkan 2 kartu merah, salah satunya untuk pemain Bali United dan satu lagi untuk Gabriel Mutombo dari Persib. Sebelumnya perlu disampaikan bahwa hal ini tak bermaksud mengatakan wasit bersalah, apalagi menggurui, namun justru mengingatkan sebagai input positif dari publik sepak bola yang mendambakan sajian menarik, fair play, dan makin bermutu, terhindar dari situasi yang tak diinginkan. Menurut saya, masalah utamanya bukan semata-mata apakah wasit benar atau salah meniup peluit, tetapi bagaimana ia membaca situasi. Emosional setelah Tom Hae membuang bola karena ada pemain yang membutuhkan perhatian. Secara jelas Tom Hae membuang bola bukan bagian dari permainan atau menjauhkan bola dari area berbahaya. Jelas sekali Tom Hae membuang bola untuk menghentikan sementara laga. Asisten wasit terdekat mestinya merespon ini dengan cerdas, mengangkat tinggi bendera tanda penghentian, dan koordinasi dengan wasit utama tentang hal yang diminta pemain sebagai fair play. Tapi apa yang kita lihat justru asisten wasit ini malah menunjukkan tanda bola out dan ini menunjukkan permainan terus berlanjut. Inilah awal dari insiden ini terjadi. Dalam situasi seperti itu, wasit seharusnya menjadi pengendali suasana, bukan sekadar penegak aturan. Kalau permainan memang belum wajib dihentikan menurut aturan, keputusan untuk melanjutkan permainan bisa saja dipahami. Tetapi setelah muncul protes dan ketegangan antar pemain, wasit idealnya segera datang, berbicara dengan pemain yang terlibat, memberikan peringatan tegas, dan memastikan persoalan selesai sebelum pertandingan kembali berjalan normal. Disinilah saya merasa wasit masih kurang meyakinkan. Dan jika kita bicara wasit, berarti mengarah keseluruhan perangkat yang di dalamnya ada asisten wasit dan VAR jika ada, walaupun keputusan berada di wasit utama. Seorang wasit yang bagus bukan hanya terlihat ketika memberikan penalti atau kartu. Justru kualitasnya sering terlihat ketika pertandingan mulai panas. Apalagi laga ini berintensitas tinggi. Tom Hae kemudian terlibat dalam situasi yang membuatnya tidak terlihat ikut merayakan trofi. Persib setelah pertandingan, beberapa laporan memang menyebut adanya ketegangan yang bermula dari persoalan fair play. Seharusnya apa yang dilakukan wasit? Menurut saya ada 3 hal. Pertama, membaca konteks. Ketika seorang pemain sengaja membuang bola karena menganggap ada rekannya atau lawan yang membutuhkan pertolongan, wasit harus segera memastikan kondisi pemain tersebut. Kedua, meredam konflik sejak awal. Begitu terjadi protes atau saling dorong, wasit harus segera masuk. Tidak perlu menunggu situasi membesar. Pemain yang memprovokasi atau melakukan tindakan berlebihan harus diperingatkan sesuai tingkat pelanggarannya. Ketiga, konsisten sampai akhir. Ketika pertandingan sudah panas, standar pengambilan keputusan harus semakin jelas. Pemain harus tahu pelanggaran seperti apa yang akan ditoleransi dan tindakan seperti apa yang langsung mendapat sanksi. Dan saya kira ini penting. Wasit tidak harus selalu menghentikan permainan.
hanya karena seorang pemain membuang bola. Tetapi ketika ada konflik yang muncul sesudahnya, wasit wajib memastikan konflik itu tidak merusak pertandingan. Tetapi kalau kita bicara tentang kualitas kepemimpinan pertandingan, saya melihat ada ruang evaluasi. Wasit yang hebat bukan hanya mampu menghukum pelanggaran, ia mampu mencegah pertandingan kehilangan kendali. Dan menurut saya, insiden Tam Hei adalah ujian kecil bagi kemampuan wasit tersebut dalam mengelola pertandingan yang penuh tensi, dan ternyata dari sekian banyak laga dan sangat menentukan kualitas pertandingan, bahkan kualitas liga secara keseluruhan. Kualitas sumber daya wasit adalah satu bagian sangat penting dan sangat serius harus terus dibenahi karena menentukan hasil dan kualitas laga, juga agar prinsip fair play dan sportivitas bisa terus terjaga. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.